Kebangkitannya memberikan kemenangan, kedamaian, kesejahteraan dalam hidup kita, dan kelimpahan. Hari ini Bapak Ibu sudah berkemenangan belum? Ada yang masih belum berkemenangan? Ya, imani kebangkitan Yesus yang juga membangkitkan Anda. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus yang juga memberikan kebangkitan kepada kita semuanya. Tidak cuma memberikan kebangkitan kepada kita, tetapi memberikan kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, damai sukacita, dan memberikan kebahagiaan dan kelimpahan dalam segala hal. Ya. Imani itu terjadi dalam hidupmu mulai saat ini. Saya sudah mengalami dari ketidakberdayaan, dari kesakitan, tetapi saya imani waktu kematian Yesus, darahnya yang mahal menyembuhkan segala sakit penyakit saya pegang pinggang saya yang sakit. Saya imani darah Yesus yang sudah menyembuhkan. Dan ketika kebangkitan Yesus, saya juga imani Tuhan yang sudah memberikan kehidupanku yang berkemenangan. Makanya kemarin waktu onsite saya tidak undang pembicara, tetapi saya sendiri. Kenapa saya imani, saya yakin dan percaya saya sudah berkemenangan. Iya. Dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Di onsite kemarin banyak datang orang-orang yang belum saya kenal. Ya. Wajah-wajah yang baru. Tetapi mereka merasakan damai sejahtera dan damai sukacita dari Tuhan. Dan mereka semua menari, bersukacita. Ya. Dan hari ini saya juga mau semua yang ada di Zoom ini mengalami kemenangan yang luar biasa, mengalami kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kelimpahan dalam segala hal. Ya, kita mau lihat firman Tuhan. Yohanes 20. Dengar firman Tuhan sebentar, saudara, supaya kita semakin hari semakin mengerti, semakin bertumbuh, ya, kuat dan gagah perkasa. Kita tahu Yesus kita itu sudah mati dan bangkit. Yohanes 20 ayat 19. Ya. Yohanes 20 ayat 19. Ya, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, tadinya ketakutan, kecemasan, sampai pintunya dikunci semua rapat-rapat. Tetapi ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan memperlihatkan ya lambungnya, tangannya dan lambungnya, maka murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia berjumpa dengan murid-muridnya yang diberitakan pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika murid-muridnya melihat Tuhan sukacita, kembali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan selanjutnya,
Tuhan mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, ini satu paket. Kenapa Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu? Karena Tuhan mau kita semua anak-anaknya tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau kita anak-anaknya Tuhan itu bangkit dari keterpurukan kita, dari ketidakberdayaan kita, bangkit, berkemenangan. Dan Tuhan mau tidak saja bangkit dari keadaan ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan, tetapi kita bangkit berkemenangan dan Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Dan ketika Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan tidak cuma berikan damai sejahtera, Dia mengembusi, Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, Roh kebenaran itu, tidak mungkin damai sejahtera Tuhan ada di dalam hatimu. Betul enggak? Kita manusia cenderung ya mengalami sesuatu takut. Ditagih debt collector takut, sembunyi. Iya. Enggak bisa menyelesaikan masalah, takut, khawatir. Semuanya takut dan khawatir. Tetapi tahukah engkau, Tuhan kita yang luar biasa, ketika Dia mati, kalau Dia tidak bangkit, Dia tidak akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Justru karena Dia sudah mengalami sejak lahir ke dalam dunia, Dia mengalami pertumbuhan di dalam dunia seperti saudara dan saya mengalami hidup sampai umur 30 tahun, sampai umur 33 tahun. Ya, Dia mengalami susah payah hidup di dunia. Dia bisa merasakan kehidupan di dunia itu gimana. Dalam badan kita, daging kita itu gimana, hati itu gimana. Ya, Dia bisa merasakan. Dan ketika Dia harus menjalani seperti perintah Bapaknya, Dia harus menanggung dosa kita di kayu salib, dan Dia mati, lalu Dia bangkit. Dan ketika Dia bangkit, Dia tahu yang harus diberikan adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita manusia tidak berdaya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin berkemenangan, dan tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin keluar dari kekalutan kita, keluar dari ketidakberdayaan kita, keluar dari keterpurukan kita, bahkan keluar dari kecemasan dan kekhawatiran kita. Tetapi dengan adanya Roh Kudus yang selalu membimbing, yang selalu mengajar kita, menuntun kita, dan selalu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, dan akhirnya memberikan kehidupan yang berkemenangan. Tujuannya Roh Kudus diberikan kepada kita semua adalah, Tuhan katakan, berikanlah damai sejahtera yang aku berikan dalam hidupmu. Berikan juga kepada orang lain. Berikan kepada seluruh manusia di bumi. Kalau Tuhan berkata, mari, gembalakanlah domba-dombaku. Mari beri, katakanlah kabar kesukaan sorga kepada semua manusia. Mari beritakanlah kerajaan kekal, kerajaan sorga kepada semua manusia. Tetapi hari ini kita jangan lupa, Tuhan memberikan Roh Kudus, Tuhan mau kita juga memberikan damai sejahtera kepada semua manusia. Terlebih lagi ke dalam keluargamu, saudaramu, kerabatmu, damai sejahtera Allah yang ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, itu kau berikan juga. Engkau menjadi saluran berkat buat orang lain. Kenapa? Karena ketika kita datang sama Yesus dengan hati yang penuh kekecewaan, penuh dengan kesakitan, akar kepakitan, kedengkian, ya, ketakutan, kekhawatiran, semuanya, maka doamu tidak ada jawabannya. Tetapi ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, dengan hati yang penuh dengan damai sukacita, damai sejahtera, dan engkau bisa bersyukur, maka apa yang kau doakan, engkau pun akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Apa yang menjadi masalah persoalanmu, pergumulanmu, ketika engkau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang penuh
penuh damai sejahtera, damai sukacita, dengan hati yang bisa bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Maka engkau akan melihat keajaiban mujizat terjadi dalam hidup. Ya, kenapa saya ajak saudara hari ini? Bagi Anda yang bisa gambar, ya, menggambar Yesus disalib yang terbaik dapat hadiah. Kenapa? Karena saya ingin saudara juga merasakan kebangkitan Yesus, memberikan kemenangan, memberikan kedamaian, kesukaan, kebahagiaan, dan kelimpahan buat saudara. Orang kalau dapat hadiah itu kan senang ya. Tidak ada orang dapat hadiah itu nggak senang, nggak ada. Kemarin itu saudara, saya cuma ngomong sama semua yang datang ya 2 minggu yang lalu. Saya cuma ngomong sama semua yang datang bawa telur yang sudah dihiasi akan dapat hadiah, ya. Dan kebetulan saya share ada di beberapa grup, makanya saya lihat ada banyak wajah baru yang datang, ya. Mereka bawa telur. Ada yang telepon saya, kan mulainya jam 6. Jam 2 telepon. Cik Ling Ling, itu telurnya bawa matang apa mentah? Saya bilang, bawa yang matang dong. Kalau mentah nanti pecah. Wah, runyam jadinya ya, bawa matang. Telur asin apa telur ayam? Semua telur boleh. Mau asin, mau ayam boleh. Ya. Dan ketika saya datang, saya lihat ada bapak-bapak itu ya. Bapak itu sudah STW lagi bawa renda, ya. Dia bawa rendanya diukur-ukur, ternyata menghiasi telur, ya. Ada yang datang juga bawa telurnya belum dihiasi, cepat-cepat dihiasi, saudara. Ya, dipikir lomba hiasnya di sana. Saya bilang hias aja di rumah enggak masalah. Yang penting ada bawa telur yang sudah dihiasi, ya. Ada yang dihiasi bagus, ada lampunya, ada yang dihiasi ya lumayan, ada yang dihiasi biasa. Pokoknya bawa telur, ya. Dan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Ketika saya bawa bingkisan kadonya buat dibagikan, itu saya hitung, waduh, ini enggak lebih dari 100. Saya pikir, waduh, enggak lebih dari 100, nanti khawatir kurang, ya kan? Tadinya saya mau bagi semua rata satu-satu. Tetapi saya pikir ini kok kurang, tapi Tuhan Yesus itu ajaib. Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada saya. Lalu saya berkata, ya, saya sampaikan firman enggak lama-lama supaya Anda tidak bosan, ya. Karena waktunya masih panjang, berjalan terus kan. Saya panggil Anda yang bawa telur semua maju ke depan. Semua maju ke depan, ya. Yang enggak bawa telur duduk aja lihat. Yang bawa telur semua maju ke depan, bawa telurnya semua, ya. Dan saya suruh jurinya, ya. Saya suruh Bapak dan Ibu juri, ayo periksa. Dinilai telurnya yang mana yang paling bagus, ya. Ada yang bawa hiasannya, ada lampunya, ada kotaknya besar-besar, ya. 5 dulu yang dipilih yang bagus. Dan dipilih yang bagus dapat hadiah, senang mereka. Yang kedua lagi dipilih lagi. Yang lumayan bagus, ya semua dapat hadiah. Sampai yang tidak bagus pun semua dapat hadiah. Ya. Bahkan yang telurnya biasa pun mereka dapat hadiah. Dan yang tidak bawa telur, sudah dapat hadiah semua, sudah duduk. Sekarang yang tidak bawa telur siapa? Ya. Maju ke depan. Yang tidak bawa telur juga maju ke depan. Ya, enggak usah malu, memang enggak bawa telur kok. Iya. Lalu maju ke depan. Dan ketika mereka maju ke depan, kita juga kasih hadiah. Hadiahnya lain dengan yang bawa telur. Tetapi kan dapat hadiah. Dan saya berkata kepada semua yang hadir, Anda hari ini sukacita. Kenapa? Karena Anda bawa telur. Anda dapat hadiah. Hari ini saya sampaikan buat saudara. Anda bawa telur, Anda sukacita, Anda dapat hadiah. Alangkah indahnya hari ini ketika semua yang ada di Zoom ini. Anda membawa hatimu yang putih bersih, yang tiada bercelah. Anda membawa hatimu yang putih bersih, yang tiada bercelah. Berikan persembahan kepada Tuhan.
sebagai rasa syukurmu, maka itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kau bisa menghargai, menghormati pengorbanannya dan kebangkitannya, dengan kau memberikan hatimu yang tiada bercela, hatimu yang benar di hadapan Tuhan, kalian pun akan mendapat hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Hadiah yang kau dapatkan dari Tuhan adalah damai sejahtera. Tuhan berikan dalam hidupmu. Damai sejahtera, damai sukacita, kebahagiaan Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan tidak cuma damai sejahtera, Tuhan katakan, Tuhan menggembusi, memberikan Roh Kudus dalam hidup kalian semua saat ini. Berbahagialah Anda yang ada dalam Zoom ini. Kenapa? Karena di Zoom ini kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya, kita meluaskan Roh Kudus sehingga ada pesan-pesan Tuhan, ada penglihatan nubuatan disampaikan, bukan saja melalui saya, melalui Ibu Gembala, Grace Tumempau, melalui hambanya, Pak Wilson Pangkai, Pak Stefan Moses, Deborah Suhartini, anak Tuhan Cik Meyung, Bapak Paulus Aming Papua, ya Amenia Mendrova, lain-lain semuanya yang dipakai Tuhan. Dan saya mau bukan cuma mereka saja, tetapi Anda semua yang sudah berkemenangan hari ini. Luaskan Roh Kudus yang sudah dihembuskan oleh Tuhan kepada kita manusia, anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Kenapa tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa melayani dengan kasih. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau orang dekat kita, ya, orang lain ketemu kita, dekat kita kerjanya cuma mencemooh, ngerasani, menjelekkan. Kira-kira damai enggak? Enggak damai. Tapi coba orang dekat kita berbincang-bincang dengan kita, ya, menyampaikan keluh kesahnya, kita mendengarkan dengan telaten, kita melayani dengan kasih, kita mendoakan dengan kasih, dan dia merasakan ada kedamaian, ada kelegaan. Dan ketika ada kelegaan, maka mereka rasanya ingin sekali bertemu, ya. Kalau enggak ketemu, enggak enak rasanya. Kalau belum didoakan, enggak enak rasanya. Ingin sekali ketemu terus, ingin sekali terus ngobrol. Kenapa? Karena mereka merasakan ketika ada bersama dengan engkau, mereka merasakan dampaknya, ada kedamaian, ada kelegaan, ada kesejahteraan. Barusan saya bertemu dengan seorang keluarga yang tidak saya kenal, ya. Kita bincang-bincang, kita berdoa, ada kelegaan. Dan ketika ada kelegaan, dia tadi telepon lagi, kapan Cik Lingling bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Saya bilang hari ini saya Zoom, tidak bisa sampai malam. Besok juga ada Zoom sampai malam, tidak bisa. Hari Jumat saya bisa. Oke, kalau gitu Jumat. Saudara, yang Tuhan itu mau itu bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi penginjil, bukan harus jadi gembala, baru bisa memberikan itu. Anda semua adalah orang pilihan Tuhan. Anda semua sudah diembusi Roh Kudus oleh Tuhan. Sudah dikasih modal, dikasih bekal Roh Kudus yang luar biasa dalam hidupmu, dalam dirimu. Dan dengan bekal Roh Kudus itu ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus yang luar biasa, yang maha kuasa, Roh Kudus yang maha pengasih, Roh Kudus yang maha pengampun. Dia bisa mengampuni dan mengasihi. Dan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu akan mengajar engkau, membimbing engkau semakin hari, semakin berjalan dalam koridor kebenarannya disertai kekudusan, dan semakin hari semakin bisa mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, semakin kau bisa mengampuni dan mengasihi, semakin hatimu ada kelepasan, ada kelegaan. Semakin hatimu semakin hari berjalan bersama Yesus. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam hatimu, ada di dalam hidup. Saudara, orang-orang kemarin itu, saya ada share fotonya di grup kita, ya. Kita lihat dari penampilan mereka adalah orang-orang yang
Iya, mungkin ke bawah. Tetapi mereka sukacita. Saya kaget ada seorang bapak ya datang pakai tongkat. Jalannya badannya agak bungkuk-bungkuk, miring-miring pakai tongkat, Saudara. Tetapi ketika mereka maju, tidak bawa telur maju, mereka suruh nyanyi dulu, joget dulu, karena ada ibu gembala Ling-Ling dari Bali datang, iya kan? Oh, sukacita joget. Saya kaget, ini bapak tadi bengkok datangnya. Bawa tongkat bisa nari, bisa joget, maju mundur, maju mundur. Hebat luar biasa sampai lupa tongkatnya di mana, Saudara. Ya, ternyata dia adalah orang dari Hong Kong. Ya, dia orang dari Hong Kong. Sukacita, tongkatnya lepas. Dan dia berkata, tanggal 11 saya kembali ke Hong Kong. Nanti kalau saya datang lagi, saya akan mampir lagi. Ini, Saudara, wajah-wajah mereka. Ya, luar biasa. Ada yang joget itu yang bengkok badannya, itu luar biasa. Saya sampai kaget, Saudara. Semua sukacita. Ada yang datang seorang yang hebat kemarin ada bapak tuh bengkok badannya nih rasanya ini nih badannya bengkok, Saudara. Lah tuh bapaknya bisa goyang-goyang badannya, luar biasa ini bapak. Iya, baru pertama datang. Saya kaget tuh bapak ini tadi datangnya pincang-pincang bawa tongkat. Ini sekarang tongkatnya udah ada bisa joget, Saudara. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, mari semua yang di sini tidak ketinggalan. Saya tadi sudah sampaikan, ya, siapa yang bisa gambar salib Yesus yang bagus dapat hadiah. Anda pun akan dapat hadiah. Ya, jangan lihat dari hadiahnya, tetapi sukacitanya itu yang mahal harganya, Saudara. Ini bapak-bapak ini, ya, semua pada maju ke depan, joget, padahal lihat mereka. Nah, ini yang bengkok badannya ini. Dia jogetnya lucu ya ke depan karena badannya bungkuk, badannya bengkok. Tapi yang ajaib tongkatnya lupa. Sampai habis joget tongkatnya lupa dia nggak bawa. Ya, karena sudah sembuh, nggak bawa tongkat lagi, Saudara. Ya, mari Saudara hari ini kita punya Bapak kita yang luar biasa, kebangkitannya membawa kemenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dan kelimpahan dalam hidupmu. Yakin dan percaya kebangkitannya membawa kemenangan dalam hidupmu dalam seluruh aspek kehidupanmu. Yang tidak berdaya, yang tidak mampu, yang tidak ada harapan, percayalah kebangkitannya membawa kehidupan yang baru kepada semua yang ada di Zoom ini. Dan saya percaya ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, ya, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa berhasil. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mendapatkan damai sejahtera. Damai sukacita tidak ada dijual di dalam dunia ini. Seberapa uangmu banyak, uangmu triliunan, engkau tidak bisa bawa damai, tidak bisa beli damai sejahtera. Kita barusan lihat di berita, ya, luar biasa. Orang yang gagah, yang cakep begitu, mempunyai harta kekayaan yang triliunan. Dalam sekejap semua dirampas, semua hilang. Saudara, hari ini ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin jalan hidupmu, maju dan maju di dalam koridor kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang kau lakukan, kau kerjakan selalu dalam kebenaran. Dan sampai terperosok kepada hal-hal yang tidak baik.
Dan ketika engkau berjalan dalam kebenarannya Tuhan, disertai dengan kekudusan dan engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu akan memberikan kedamaian, kesejahteraan di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Ketika hatimu damai sejahtera, maka engkau akan lihat seluruh keluargamu akan merasakan kebahagiaan. Karena orang yang punya hati yang damai sejahtera tidak suka bertengkar, tidak suka ngolok-ngolok, tidak suka ngerasani, apalagi menjatuhkan, mencubit, tidak. Tetapi selalu mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau tetap bisa mengampuni dan mengasihi, ya, engkau akan tetap berjalan. Engkau akan tetap berjalan maju ke depan. Biar anjing menggonggong, tetapi terus berjalan maju ke depan. Kafilah tetap berlalu maju ke depan. Dan terus maju dan maju ke depan sampai terakhir, titik terakhir berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, engkau mendapat piala kemenangan. Engkau mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Dan hari ini mari, selama ini kita selalu dengar ya kebangkitan Tuhan Yesus dengan bermacam-macam, tetapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita kebangkitan Tuhan, memberikan damai sejahtera bagi kamu, dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya yang luar biasa sebagai modal orang percaya, sebagai bekal orang percaya untuk supaya engkau semakin maju dan maju, berkemenangan dengan hati yang penuh damai, sejahtera, sukacita, dan bahagia. Maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, dan ada kelimpahan dalam seluruh aspek kehidupanmu sampai keturunanmu. Iya, godaan di dalam dunia ini banyak. Tawaran-tawaran dalam dunia kedagingan kita itu banyak. Tetapi kalau kau berjalan bersama Roh Kudus, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau bisa menepis semua tawaran-tawaran itu, dan engkau tetap berjalan bersama Dia dalam koridor kebenarannya. Dan engkau bisa berjalan disertai dengan kekudusan, karena Roh Kudus yang mengajar Anda, Roh Kudus yang memimpin Anda. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, hari ini saya nggak akan panjang lebar sampaikan firman Tuhan, tetapi saya mau saudara benar-benar mengerti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus mau Anda dan saya juga mulai meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ada semakin Roh Kudus semakin luar biasa dalam hidupmu, semakin pujian penyembahanmu, semakin mesbahmu itu apinya menyala, semakin besar, semakin besar, semakin terang seisi semakin teranglah seisi rumahmu, semakin Yesus hadir di tengah-tengah hidupmu. Dan ketika api Roh Kudus itu menyala semakin besar dan semakin besar, engkau ada di dalam api itu. Dan ketika engkau ada di dalam api itu, yang tidak akan menghanguskan engkau, tetapi api itu akan menyelamatkan engkau. Semua tantangan, rintangan, semua orang yang berbuat tidak baik tidak akan bisa mengenai engkau. Kenapa? Karena api itu, api Roh Kudus itu melingkupi engkau, melindungi engkau, dan proteksi Tuhan ada di dalam seluruh aspek kehidupan. Mari mulai hari ini belajar, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Belajar engkau yang belum penuh Roh Kudus, yang belum bisa berbahasa roh, mulai memuji menyembah Tuhan. Dengarin lagu-lagu itu sambil engkau berkata, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku juga mau Tuhan hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan ketika engkau berkata begitu, maka Roh Kudus sendiri yang akan memenuhi hidup. Dan kau akan berjalan terus maju dan maju dengan cara Tuhan yang tidak terbatas. Saya undang Ibu Grace Lumampau, ada di tempat Ibu Grace Lumampau. Iya, mana sekarang? Ada Ibu Grace Lumampau? Iya, bisa sampaikan pesan-pesan Tuhan. Saudara, kita lihat hambanya ini selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dan beliau pun diberikan kasih karunia Tuhan sehingga bisa menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Saya persilakan Ibu Grace.
Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia yang mempunyai segala yang indah dan pemberi kasih karunia untuk kita semua. Roh Tuhan berkata, kasih dalam hati kita atau dalam hidup kita, layak kita tingkatkan sebagaimana Kristus mengasihi kita, sehingga karunia-Nya itu akan terus bertambah-tambah dan membuat kita menjadi dewasa rohani, dan kita akan menjadi orang kepercayaan Tuhan untuk berbuah-buah, untuk hormat kemuliaan namanya. Saya diperlihatkan sebuah taman yang begitu indah dan banyak pepohonan. Dan Tuhan katakan ini ibaratnya kita manusia yang ada di Grace Ministry Zoom. Pohon-pohon ini ada yang masih banyak semacam benalu-benalu yang mengganggu, membuat pohon-pohon ini tidak bisa berbunga dan berbuah. Tapi Tuhan menyuruh hambanya Ong Ling Ling untuk membersihkan sehingga kelihatan pohon-pohon ini mulai subur dan juga ada di antaranya yang mengeluarkan bunga dan menjadi buah. Tuhan katakan Tuhan tidak ingin kepercayaan kita hanya begitu-begitu saja, seperti mendatar, tapi Roh Tuhan mau supaya lebih meningkat dan lebih meningkat lagi, karena gereja harus disempurnakan, kata Tuhan. Kita tidak boleh manja dengan keinginan daging, sekalipun memang Tuhan mau melakukan banyak hal dalam hidup kita, berupa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa rohani, sehingga Tuhan senang melihat pohon-pohon yang berbunga dan berbuah dan subur, tidak menyulitkan, tetapi sangat menyenangkan Tuhan karena Ia begitu mengasihi kita. Hambanya Om Ling Ling, Tuhan katakan, tetaplah pertingkatkan pemakaianku dalam hidupmu. Mari lebih meningkat lagi, sehingga akan ada penyucian besar-besaran di tengah umatku, dan mereka akan melihat kehebatan kuasaku terjadi atas hidupnya. Bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi penonton, tetapi mengambil bagian dalam peran ilahi, menghidupkan firman dan Roh Kudus di hidup kita, sehingga firman dan Roh Kudus akan menjadi gaya hidup kita. Terakhir, Tuhan katakan, dengar dan lakukan firman, sehingga dari setiap mulut kita, semacam sesosok bercahaya itu memberikan bulatan-bulatan putih untuk ditelan. Dan Tuhan katakan, inilah firman-Ku yang suci, yang kudus, sehingga membuat perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu adalah memuliakan Allah. Tidak boleh menyakiti orang lain ataupun memfitnah orang lain, mengatakan kata-kata kotor, tapi Tuhan mau supaya apa yang kita katakan itu akan menghasilkan. Dengan kita memperkatakan firman, kita diberkati oleh Tuhan. Rendahkan hati, kata Tuhan, tetap di dalam kesucian dan kekudusannya, sehingga inilah satu pewujudan rencana Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Semua hamba Tuhan tanpa terkecuali, Tuhan ingatkan supaya lebih berani lagi untuk menyampaikan apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup hamba-hambanya, supaya jemaat itu tidak manja dengan keinginan daging lagi, tapi mereka hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Roh Kudus siap membuat kita penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Rendahkan hati dan terima pimpinan Roh-Nya. Itu suara Tuhan yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sama-sama Ibu Ong Ling Ling, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara, kita lihat Ibu Grace ada di Bitung. Saya belum pernah ketemu Ibu Grace face to face ya. Tetapi kenapa kita bisa ada sama-sama sehati?
karena Roh Kudusnya sama. Dan kita sama-sama meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini saudara yang ada di sini juga sama. Tuhan mau pakai Anda semua. Tuhan mau berbicara langsung kepada Anda semua. Dan Tuhan mau memberikan petunjuk dan petunjuk, mengajar, membimbing, dan memimpin kita semua. Oleh sebab itu mari, berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus itu dari Tuhan. Kenapa? Ketika Yesus bangkit kali pertama, dia sudah menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Dan hari ini kita yang sudah terima Roh Kudus, jangan cuma terima sampai di situ, tetapi mulai kembangkan, mulai luaskan Roh Kudus berkarya, supaya ada hasilnya semakin hari bertumbuh dan berbuah. Saya ngomong saudara, saya berkata sama saudara saat ini, Tuhan perlihatkan, pohon ya, kalau pohon itu Anda biarkan, dia memang bertumbuh. Dia bertemu dengan jadi pohon yang biasa. Tetapi coba ketika pohon itu mulai bertumbuh, dipangkas, dipotong itu, ya cabang jamur di pohon dia akan bertumbuh lebih lebat. Dipotong lagi, dia berkembang lebih lebat. Dan ketika terus dikasih pupuk, dipotong lagi, dia akan bertumbuh lebih lebat lagi, subur. Dan akhirnya dia pun akan berbuah. Sama dengan kita. Tuhan mau kita semakin dibersihkan melalui Zoom di tempat ini. Ketika Anda ditegur, Anda diingatkan Tuhan, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Semakin kita dibersihkan, semakin kita berubah pakaian kita menjadi putih bersih, semakin maju dan maju ke depan, jubah kita semakin panjang, semakin berjubah syirakan kebenaran. Maka engkau pun akan naik dan naik ke atas dengan cara Tuhan. Hanya tangan Tuhan yang bisa membawa kita naik dan naik ke atas sampai ke puncak. Kalau tidak tangan Tuhan, tidak mungkin bisa. Dan tangan Tuhan akan membawa kita naik ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ingat dari awal, Tuhan sudah menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tidak menunggu waktu Yesus diangkat ke surga. Waktu Yesus diangkat ke surga, dia berjanji, aku akan memberikan kuasa, aku akan mencurahkan Roh Kudusku dalam hidupmu. Tetapi awal pertama Tuhan bertemu dengan murid-muridnya yang menghadapi kecemasan, ketakutan. Sampai ditutup pintunya semua, takut sama orang Yahudi. Tetapi Tuhan menghembusi mereka pertama dengan Roh Kudusnya. Dan hari ini berbahagia, bersukacitalah kalau kita boleh ada dalam wadah Zoom yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita tidak tahu masa dan waktu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, tetapi Roh Kudus tahu. Saya pernah sampaikan akan terjadi gempa bumi kan? Akan terjadi gempa, akan terjadi banjir, akan terjadi longsor. Ya, kita dengar beberapa waktu ada gempa di Tuban, kita Surabaya merasakan. Hari ini kita dengar lagi dari Cikmeyung di Taiwan ada gempa 7,2. Ya, semua goncang. Saudara, seluruh dunia. Ketika ada gempa di sana sini, ingat firman Tuhan berkata, itulah awal. Dan itulah kedatangan Tuhan semakin dekat, semakin di ambang pintu. Semakin kita meluaskan Roh Kudus berkarya, semakin Tuhan akan memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kita. Wah, ini ada sore gempa lagi. Ya, jam 4 lebih. Di mana-mana ada gempa, saudara. Ketika gempa terjadi, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Mungkin kekayaan kita tertimpa gempa, habis, kena longsor, habis. Tetapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, dia akan yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, mari bersyukur hari ini kalau kita bisa ada dalam wadah yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Percayalah, berjalan disertai dan dipimpin Roh Kudus. Jalanmu aman, jalanmu selalu dalam koridor kebenaran, dan jalanmu akan maju dan maju ke depan karena Roh Kudus tidak pernah mundur, tetapi selalu berjalan membawa Anda maju dan maju ke depan
Dan Roh Kudus selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam hidupmu. Dan dia akan bawa engkau naik dan naik sampai puncak. Sampai engkau berkemenangan. Dan engkau menjadi alat kemuliaan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati, kita berdoa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita malam hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kita umur panjang. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan berita kebenaran. Yaitu dari firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ramakana makarya lawas sangkara makuria lamas. Ya ramakana makarya lawas ya lawas sangkara makuria lamas. Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Sangat baik Tuhan, kasih-Mu tak terduga. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, haleluya, sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Engkau yang dapat kami andalkan, kepadamu Tuhan kami percaya dan menaruh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang hadir pada malam hari ini bersama-sama beribadah lewat Zoom Grace Ministry. Kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan karena kami percaya kematian dan kebangkitan Tuhan membawa pemulihan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, Tuhan dalam pernikahan, dalam ekonomi, dalam bisnis dan pekerjaan, juga kesehatan. Dipulihkan semua oleh kuasa Tuhan yang dahsyat dan hebat. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami harus menjadi terang. Hidup kami harus menjadi garam bagi dunia yang sedang tawar hati. Tuhan, biar hidup kami boleh memberikan dampak yang positif kepada dunia ini. Kalau hari-hari kemarin kami mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan, banyak yang tidak kami ketahui. Tetapi hari berganti hari sampai hari ini akan membawa perubahan yang lebih indah lagi Tuhan. Besok demikian juga harus membawa perbaikan-perbaikan hidup. Agar hidup ini menjadi berkat untuk semua orang. Bukan pada kalangan kami sendiri, tetapi sampai keluar Tuhan menjangkau bangsa-bangsa. Oh Tuhan, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan ke hamba-Mu, kiranya juga memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati sanubari kami masing-masing. Sehingga kami tidak pernah jauh dari Engkau, melainkan kami dibawa lebih dekat lagi. Mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Cik Ling-Ling, Tuhan berkati pelayanannya, penggembalaannya. Oh Tuhan menjangkau semua umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan terima kasih berkati keluarganya, berkati Tuhan anak-anak, semua mantu, semua cucu-cucunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar hidup keluarga hamba-Mu ini juga menjadi berkat, menjadi terang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry ini. Tuhan pakai semakin dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu dengan hikmat dan kuasa. Oh Tuhan berkati jemaat yang dikembalakannya. Tuhan jemaat yang dipimpinnya, jemaat yang dilayaninya. Mereka semuanya diberkati Tuhan. Dan mereka semuanya cinta kepada Tuhan. Dan juga cinta kepada para hamba-hamba Tuhan dan gembala-gembala yang membimbing mereka di dalam kehidupan rohaninya. Berkati juga co-host Tuhan, baik kami serahkan hamba-Mu David, Sylvia, Tuhan Engkau tolong juga hamba-Mu Julius, Stasia,
Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dengan tekun dan setianya untuk Tuhan mendukung pelayanan Zoom Grace Ministry sehingga bisa lancar sampai hari ini. Mereka sungguh-sungguh Tuhan, mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Zoom yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya pesan Tuhan, doa nubuatan yang disampaikan ataupun yang belum menerima, yang akan menerimanya, sama-sama diberkati Tuhan semuanya. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang kekurangan diberkati, baik itu kekurangan jasmani maupun rohaninya, diberkati Tuhan. Demikian juga berkati usaha bisnisnya, proyeknya semakin berlimpah. Semakin sukses hidup mereka dalam berbisnis, berusaha. Tuhan, Engkau mau tolong para mahasiswa, anak-anak pelajar, diberikan hikmat, akal budi, kepintaran, sehingga mereka boleh meraih yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang menghadapi kesulitan dan masalah yang tidak kunjung berhenti, maka kami percaya Tuhan segera menolong mereka. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada kebangkitan, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ibadah malam hari ini akan lanjut sampai selesai nanti. Berkati hamba-Mu dengan kasih karunia-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan kuasa otoritas surga. Kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna, memberkati kesehatannya, memberkati hatinya dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Berkati usahanya, perjuangannya, Tuhan, bisnisnya terus berhasil dan mengalir berkat Tuhan untuk terus mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan untuk Tuhan turun tangan dan memberkati kami sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat kemenangan, berkat sukacita, berkat ketenangan, berkat damai sejahtera dan keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semuanya malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ciling dan semua jemaat. Si Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Fiban ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya, Berkatnya sama Ciling. Amin. Tuhan berkati. Ada di antara Bapak Saudara yang dipercayakan Tuhan